Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Salimin an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadiya mankibaihi wa qabla ayyarka wa idza rafa'a minar ruku'i wa la yarfa'uhuma baina sajdataini rawahu Bukhari wa Muslim. Artosipun an Salimin utawi hadis menika bersumber saking Salim an abihi sangka ayahe Salim kala wis ngucap sapa Salim ra'aitu wis weruh sapa ingsun weruh Rasulullahi weruh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fataha nalikane wis mulai sapa Rasul mulai as-shalata ing salat rafa'a mongko ngangkat sapa Rasul ngangkat yadaihi yaiku ngangkat ing tangan lurune Rasul ngangkat hatta yuhadiya diangkat sampai setinggi diangkat sampai sejajar mankibaihi sejajar dengan pundaknya Rasul wa qabla ayyarka'a dan sebelum rukuk sapa Rasul wa idza rafa'a lan nalikane wis bangkit sapa Rasul bangkit minar ruku'i sangka rukuk wa yarfa'u lan ora ngangkat sapa Rasul ora ngangkat huma ing tangan lorone Rasul baina sajdataini ing antarane dua sujud rawa wis ngriwayatno ing hadis Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Hadis bersumber dari Salim dari ayahnya ia berkata aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai sholat beliau takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangannya diangkat sampai setinggi diangkat sampai sejajar dengan pundaknya. Begitu pula ketika akan rukuk dan bangun dari rukuk beliau juga mengangkat kedua tangannya diangkat sampai setinggi diangkat sampai sejajar dengan pundaknya. Tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin, hadis kalau wau kula paringi tema. Kula paringi judul inggih menika bab cara mengangkat tangan pada gerakan sholat, yaitu gerakan ketika takbiratul ihram, gerakan ketika rukuk, dan gerakan ketika bangun dari rukuk. Maka dalam ketiga gerakan tersebut, tangan kita harus diangkat setinggi atau diangkat sejajar dengan pundak. Sing dimaksud judul kala wau inggih menika ing nalikane dhewek salat ternyata nek nggone salat kono iku ana telung panggonan ana telung gerakan sing tangan dhewek iku kudu diangkat dukure sak ndukure pundak diangkat setinggi atau sejajar dengan pundak.
Mboten sandas, mboten sakuping, tapi ngangkate tangan menika diangkat setinggi atau sejajar dengan pundak. Mila hadis kala wau kula paringi penjelasan kados mekaten. Ternyata salat iki wis ditata mbari Gusti Allah. Salat dhewe iki wis diatur mbari Gusti Allah. Mulai gerakan-gerakane salat iku Gusti Allah sing gawe. Donga-donga sing diwaca ning gone jerone salat iki ya Gusti Allah sing ngatur. Menungsane tinggal praktekno. Wis tegese paten urusan salat iki wis paten, gerakane ya paten, dongane ya paten, paten teko ndi? Paten teko Gusti Allah. Menungsane tinggal meragakno. Mula urusan salat kudu didasari nganggo ilmu. Nek mboten nganggo ilmu berarti salate asal-asalan, tidak berdasar kaya dene sing dikarepno dening Gusti Allah. Supaya salat dhewe iki iso berkualitas berarti ayo ngaji kados mekaten. Nah, di dalam salat itu ada 4 gerakan yang harus kita mengerti dan harus kita pahami secara mendalam untuk kemudian dipraktekkan. 4 gerakan tersebut adalah, pertama adalah gerakan ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah gerakan ketika akan ruku. Yang ketiga adalah gerakan ketika bangun dari ruku. Dan yang keempat adalah gerakan ketika sujud. Setelah kita paham dan mengerti perihal 4 gerakan yang ada di dalam salat, sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, maka langkah berikutnya yang harus kita amalkan pada masing-masing gerakan adalah mengatur posisi tangan. Tangan diatur kepiye? Posisi tangan pada gerakan pertama dalam sholat, yaitu gerakan ketika takbiratul ihram, maka tangan kita itu harus diangkat setinggi, diangkat sejajar dengan pundak. Posisi tangan pada gerakan kedua dalam sholat, yaitu gerakan ketika akan ruku, maka tangan kita juga harus diangkat setinggi atau diangkat sejajar dengan pundak. Posisi tangan pada gerakan ketiga dalam sholat, yaitu gerakan ketika bangun dari ruku, maka tangan kita juga wajib diangkat setinggi atau diangkat sejajar dengan pundak. Namun pada gerakan keempat, yaitu gerakan ketika sujud dan bangkit dari sujud, maka tangan kita tidak usah diangkat sama sekali. Begitulah cara Rasulullah SAW sholat yang pernah dilihat, yang pernah disaksikan, dan pernah diikuti langsung oleh sahabatnya. Dalam hal ini adalah ayahnya Salim. Jadi hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bagaimana Rasulullah mencontohkan salat perihal mengangkat tangan dalam 3 gerakan, yaitu gerakan ketika takbiratul ihram, gerakan ketika akan ruku, dan gerakan ketika bangun dari ruku. Masing-masing gerakan tersebut Rasulullah mengangkat kedua tangannya, diangkat setinggi, diangkat sejajar dengan kedua pundaknya. Tidak diangkat setinggi atau sejajar dengan telinga, juga tidak diangkat setinggi sejajar dengan kepala, tapi diangkat sejajar setinggi dengan pundak. Adapun pada gerakan sujud dan gerakan bangkit dari sujud, Rasulullah SAW tanpa mengangkat kedua tangannya. Itulah sejatinya ilmunya sholat yang harus kita mengerti
dan harus kita pahami secara mendalam untuk kemudian dipraktekkan. Jika sholat kita itu masih asal-asalan tanpa ilmu, maka saya khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau menerima sholat kita, karena sejatinya yang membuat aturan sholat itu adalah Gusti Allah. Kita tinggal memperagakan, kita tinggal mempraktekkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti salah dan keliru apabila sholat itu dilakukan tanpa ilmu. Salah besar, saudara-saudara. Sholat yang kita lakukan itu wajib didasari dengan ilmu. Itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian dari mana ilmu sholat itu kita dapat? Janya tentu adalah dari mengaji seperti ini. Maka yang tidak mau mengaji ilmu sholatnya pasti dipertanyakan. Dapat ilmu dari mana dia? Sholatnya diilmuni dari mana dia? Kalau tidak mengaji seperti ini. Banyak orang sholat tetapi tidak sesuai dengan hadis ini. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Kapan diangkat? Kapan tidak? Gak ada ilmunya. Gerudak-geruduk rubuk gedang apa jari sing disawang. Terus sing disawang kadang-kadang juga tidak diilmuni seperti ini. Kesimpulannya, dari segi gerakan dan isi bacaan dalam sholat adalah hak paten Gusti Allah. Manusia tidak berhak mengatur, menyusun, sama sekali tidak berhak. Itu adalah hak Allah. Kita tinggal mempraktekkan saja. Mulai dari takbir sampai dengan salam, yang mengatur itu Gusti Allah. Oleh karena itu, dalam urusan sholat kita harus mengikuti aturan Gusti Allah lewat Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jika sholat kita sudah sama dengan sholatnya Rasulullah, maka Gusti Allah pasti ridho. Sebab itu, angkatlah tangan sejajar dengan pundak ketika takbiratul ihram. Angkatlah tangan sampean ketika akan rukuk. Juga angkatlah tangan sampean ketika bangkit dari rukuk. Adapun ketika sujud, bangkit dari sujud, di dalam hadis ini dinyatakan tidak usah diangkat. Yang dijelaskan dalam hadis ini, dalam sholat itu ada 3 kesempatan, ada 3 posisi, ada 3 tempat di mana tangan itu harus diangkat sejajar dengan pundak. Yaitu 1 diangkat ing nalikane sampean ngawiti sholat, yaitu gerakan takbiratul ihram. Kedua, di saat sampean mau ruku juga diangkat dulu baru ruku. Dan yang ketiga, ketika sampean bangkit dari ruku, tangannya juga harus diangkat seperti pada angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, sama, yaitu sama setinggi dengan pundak atau sejajar dengan pundak. Saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk kemudian dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.